Selamat malam Dini. Kita ketemu lagi malam ini Dini. Setelah berapa hari ya kita nggak ketemu? 4 hari ya Tante. Oh iya, sekitar 4 hari ya kita nggak ketemu. Sekarang kita bisa nyanyi lagi, nyanyi bareng lagi ya Dini ya. Iya Tante. Kita mau nyanyi bersama lagi. Tonton, saya ingin nyanyi 5 roti dan 2 ikan. Boleh ya Tante? Boleh. Ayo Tante dengerin. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang berkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Oh, Tante tahu juga lagunya. Tahu lah Dini, Tante kan pernah sekolah minggu juga. Oh iya ya. Tante ceritain dong yang itu 5 roti dan 2 ikan. Oh itu ya. Gini Dini. Jadi waktu itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi menuju suatu tempat yang sepi sebetulnya untuk menyendiri. Karena waktu itu Tuhan Yesus mendengar kabar bahwa saudara sepupunya, yaitu Yohanes Pembaptis, telah dipenggal kepalanya oleh Herodes. Oh, Herodes memenggal kepala Yohanes Pembaptis ya Tante? Ya, nanti lain kali kita cerita itu ya. Nah sekarang Tante ingin cerita tadi yang ditanya Dini. Tuhan Yesus bersama rombongan tadi kan pergi ke satu tempat, sebetulnya ingin menyendiri. Tapi ternyata banyak orang yang mengikutinya. Mereka berduyun-duyun ingin mendengarkan ajaran-ajaran atau perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Dan sebagian lagi ingin disembuhkan. Oh gitu. Akhirnya melihat orang banyak itu, Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kemudian dia mengajar mereka, kemudian juga menyembuhkan mereka, sehingga semuanya dapat mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus dan juga sebagian disembuhkan. Ketika hari sudah sore mau menjelang malam, murid-murid mengingatkan Tuhan Yesus. Mereka bilang begini, Tuhan suruh orang banyak itu pulang supaya mereka bisa mencari makan. Maksudnya mungkin karena hari kan sudah malam, waktunya makan ya, dan mereka belum makan sama sekali, jadi takut mereka nanti kelaparan. Tapi tahu tidak Dini apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Apa Tante? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian harus memberi mereka makan gitu. Oh, jadi murid-murid harus menyediakan makanan untuk banyak orang itu Tante? Iya, dan murid-murid bingung dengan apa mereka bisa memberi makan orang sebanyak itu ya. Tapi Tuhan Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Akhirnya mereka membawa 5 roti dan 2 ikan tadi. Oh itu 5 roti dan 2 ikan. Siapa yang membawa Tante? Kalau dalam Injil Matius, Markus, Lukas tidak disebutkan siapa yang punya, tetapi murid-murid Yesus membawa 5 roti dan 2 ikan itu kepada Tuhan Yesus. Tetapi di Injil Yohanes, di situ disebutkan bahwa ada seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan, dan itu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menerima itu, kemudian mengucap syukur dan memberkati makanan itu serta membagi-bagikan itu menjadi beberapa
yang ditampung dalam keranjang, dan itu dibagikan ke semua orang yang ada di situ. Seluruh mereka yang ada di situ disuruh berkelompok-kelompok, kemudian itu dibagikan kepada mereka makanan itu. Dan tahu tidak Dini, semuanya kebagian, tidak ada yang tidak kebagian. Oh gitu, bahkan ada sisanya. Ya, iya Tante, tadi kan dibilang di lagu itu ya 12 keranjang sisanya. Ya betul. Padahal yang diberi makan itu sekitar 5.000 orang laki-laki. Jadi belum termasuk yang perempuan dan anak-anak gitu. Jadi sangat banyak ya orang yang ada di situ, tapi mereka semua kebagian makanan yang dibagikan oleh Tuhan. Gitu Dini. Makanya tadi kita nyanyikan 5 roti dan 2 ikan Tuhan Yesus memberkati dapat dimakan oleh 5.000 orang. Ya, lebih dari itu sebetulnya, karena kan 5.000 orang itu hanya laki-laki yang dihitung ya. Belum termasuk yang perempuan dan anak-anak. Iya Tante. Nah, kalau menurut Dini, apa yang bisa kita pelajari Dini dari cerita ini? Oh, Tuhan Yesus berkuasa membuat mujizat. Iya kan Tante? Iya, jadi Tuhan Yesus berkuasa membuat mujizat. Tapi selain itu juga kita bisa belajar. Ada 2 hal lagi Dini. Apa Tante? Yang pertama, Tuhan Yesus tidak hanya peduli pada kebutuhan rohani orang-orang itu. Dia tidak hanya memikirkan kebutuhan mereka untuk mendengarkan pengajaran atau perkataan Tuhan Yesus dan juga untuk meminta kesembuhan. Tetapi Tuhan Yesus juga peduli pada kebutuhan jasmani mereka, yaitu mereka membutuhkan makanan dan minuman untuk tubuh mereka. Nah, makanya Tuhan Yesus tadi berkata kepada muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Itu. Jadi kita harus bisa meneladani apa yang Tuhan Yesus contohkan buat kita. Gitu ya Dini ya. Oh gitu ya Tante. Ya, dan yang kedua, seperti anak kecil tadi, dia memberikan apa yang dia punya, 5 roti dan 2 ikan. Yang menurut mereka semua di situ itu adalah hal yang kecil, yang sedikit, yang kalau dilihat mata kita manusia tentunya tidak akan cukup ya untuk memberi makan 5.000 orang. Tetapi ketika 5 roti dan 2 ikan itu diserahkan kepada Tuhan Yesus memberkati itu semua, maka itu ternyata cukup untuk dibagikan kepada banyak orang dan bahkan berlebih. Oh iya ya. Jadi kita pun harus belajar dari anak kecil itu. Kita menyerahkan atau memberikan apa yang ada pada kita kepada Tuhan, apapun itu. Ya, talenta yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, potensi yang kita miliki, harta yang kita miliki, ketika itu kita serahkan pada Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan memberkati sehingga itu bisa digunakan untuk menjadi berkat buat banyak orang, ya. Oh iya Tante, kita nyanyi lagi yuk. Ayo, gantian Tante dulu ya. Oke. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, aku dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sisa 12 keranjang. Oke, sampai di sini dulu Dini. Oke Tante, dadah teman-teman, dadah semuanya. Dadah.